Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan saya Teguh Ibnu Sa'dan dalam program Cahaya Hati. Alhamdulillah, suatu ketika disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, riwayat daripada Syekh Syaqi. Beliau adalah ulama besar pada masanya. Juga beliau ada satu murid yang begitu besar kemuliaannya, yaitu Syekh Hatim Al-A'sam. Riwayat daripada Syekh Syaqi, suatu ketika lewat ulama besar dalam kota Basrah, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham melewati kota Basrah, maka dikala itu penduduk kota Basrah, lazimnya kita ketika lewat ulama besar dalam kampung kita, pasti tentunya kita ingin bertemu, ingin bertanya persoalan demi persoalan. Maka begitulah penduduk kota Basrah dikala itu. Ketika mereka melihat Ibrahim bin Adham melewati kampung mereka, melewati kotanya mereka, tentunya mereka berkumpul ingin bertanyakan kepada Ibrahim bin Adham permasalahan demi permasalahan yang mereka alami. Maka di antaranya salah satu pertanyaan yang mereka ajukan kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Ibrahim bin Adham, kami ada satu persoalan yang sudah puluhan tahun sampai hari ini belum ada jawaban tersimpan dalam hati kami." Sehingga kata Ibrahim bin Adham, "Wahai penduduk kota Basrah, apa itu pertanyaan begitu rumitnya hingga tidak ada jawaban tersimpan dalam hati kalian?" Maka penduduk kota Basrah kala itu menanyakan kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim bin Adham, kami simpankan satu masalah dalam hati kami perihal kami meminta doa kepada Allah. Sudah puluhan tahun kami meminta kepada Allah. Sampai hari ini Allah belum mengijabahkan, belum mengabulkan doa kami. Maka apa salah kami wahai Ibrahim bin Adham? Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Udu'uni istajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, sungguh akan aku kabulkan permintaan kalian. Maka dalam permasalahan ini kami sudah puluhan tahun meminta kepada Allah. Allah belum mengabulkan permintaan kami. Apakah Al-Quran itu Udu'uni istajib lakum salah wahai Ibrahim bin Adham? Ataupun ada perkara pada diri kami hingga Allah tidak menerima doa kami wahai Ibrahim bin Adham?" Maka kala itu Ibrahim bin Adham memberikan jawaban kepada penduduk kota Basrah, "Wahai penduduk kota Basrah, tentunya Al-Quran itu benar, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Maka ada perihal perkara pada diri kalian hingga Allah tidak menerimakan doa kalian. Kalau memang ada kesalahan pada diri kami wahai Ibrahim bin Adham, maka coba tunjukkan apa yang kami lakukan kesalahan tersebut hingga Allah tidak mengijabahkan doa kami, hingga Allah tidak mengabulkan doa kami yang sudah puluhan tahun." Maka kala itu Ibrahim bin Adham jawab, "Wahai penduduk kota Basrah, salah satu penyebab Allah tidak mengabulkan doa adalah doa hambanya yang hatinya mati. Doa orang yang hatinya mati tidak akan diijabah oleh Allah."
Maka tercengang penduduk kota Basrah di kala itu, heran mereka apa yang telah mereka lakukan hingga menyebabkan hati mereka mati. Maka kata Ibrahim bin Adham pada penduduk kota Basrah, matat qulubukum min asyratil asya. Ada 10 perkara wahai penduduk kota Basrah yang menyebabkan hati kalian itu mati hingga doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah. Pemirsa Obion TV yang dirahmati Allah, maka penyebab yang pertama kata Ibrahim bin Adham, awwaluha annakum araftumullah walam tu'addu haqqahu. Perkara yang pertama yang menyebabkan hati seseorang itu mati hingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah adalah di mana mereka mengakui dan beriman kepada Allah. Mereka mengakui dan percaya kepada Allah, sementara kewajiban yang diperintah oleh Allah tidak mereka tunaikan. Maka hari ini tidak ada manusia yang beriman, tidak ada manusia yang agamanya Islam yang tidak mengakui tentang keesaan Allah. Semua kita tahu Allah itu esa, tidak ada persyarikatan pada Allah. Allah itu esa, Allah itu agung. Tapi kadang-kadang kita abaikan perintah-perintah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Lebih-lebih dalam suasana bulan Ramadan. Ramadan, Allah perintahkan kita untuk berpuasa pada harinya. Tapi kadang kita percaya kepada Allah, kita percaya keagungan Allah, keesaan Allah, sementara kita tidak mau berpuasa. Sementara itu adalah perintah kewajiban daripada Allah. Yang lebih besar lagi, hari ini kita mengaku bahwa kita orang Islam, kita orang beriman, percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada Muhammad sebagai Rasulnya Allah, sementara kita tidak mau melaksanakan perintah sembahyang. Padahal sembahyang adalah perintah yang paling agung di antara segala perintah. Allah memberikan kepada kita kesempatan dalam sehari semalam 24 saat. Dalam satu waktu sembahyang, perintah Allah bagi kita manusia hanya 5 menit sahaja menghabiskan waktu. Maka dikali dengan 5 waktu, dalam 24 saat waktu yang Allah berikan, 25 menit yang Allah minta untuk kita berubudiyah kepada Allah. Tetapi kadang-kadang masih ada di antara kita yang mencari luang-luang waktu untuk meninggalkan ataupun untuk mengabaikan itu perintah sembahyang. Coba bayangkan, padahal dikala kita tidak solat, Allah tidak mencabut kesehatan pada diri kita. Padahal dikala kita meninggalkan sembahyang, Allah tidak langsung menurunkan azab kepada kita. Padahal dikala kita tidak meninggalkan sembahyang, Allah tidak langsung memberhentikan rezeki kepada kita. Coba kita bayangkan betapa besar kasih sayang Allah. Maka dikala kita meninggalkan perintah Allah, baik itu sembahyang ataupun itu puasa, itulah penyebab hati kita mati dan doa kita tidak diijabah oleh Allah. Yang kedua, penyebab hati seorang manusia itu mati hingga doanya tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah, wa qara'tum kitaballah walam ta'malu bihi. Senantiasa kita selalu membaca Al-Quran, lebih-lebih dalam bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Selalu kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan Al-Quran kepada kita. Allah lipat gandakan pahala kepada kita dalam setiap huruf yang kita baca. Tapi alangkah sayang hari ini, kadang-kadang kita sekedar membaca Al-Quran tetapi tidak mau menjalankan aktivitas kehidupan kita sesuai dengan hukum dalam Al-Quran.
Padahal Al-Quran adalah pedoman bagi kita manusia, jalan bagi kita untuk mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Bila hari ini kadang-kadang kita terjadi masalah dalam keluarga, kembali kepada Al-Quran, di situ ada solusi jalan keluarnya. Kadang-kadang hari ini kita terjadi permasalahan di dalam bermasyarakat, maka kembali kepada Al-Quran, disitulah jalan keluar yang benar. Kadang-kadang hari ini kita menjadi sesuatu yang memberatkan hati kita, maka baca Al-Quran. Al-Quran adalah sifat penyembuhan daripada segala penyakit lahir dan batin. Tapi kadang-kadang hari ini kita membaca Al-Quran sementara kita tidak mau beramal sebagaimana hukum yang ada Al-Quran. Penyebab yang ketiga, hati seseorang itu mati hingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Wa da'aitum adawata iblisa wa walaitumuhu. Hari ini kita mengakui bahwa iblis adalah musuh yang nyata dalam kehidupan kita orang yang beriman. Tetapi setiap harinya selalu kita berperilaku dengan apa yang dihiasi oleh nafsu-nafsu iblis semata. Hari ini kita mengaku bahwa iblis itu akan menyesatkan manusia, akan membawakan kita ke jalan-jalan neraka. Tetapi kadang-kadang aktivitas kita setiap hari selalu melakukan perkara-perkara yang dihiasi oleh iblis. Tidak ada manusia yang tidak mengetahui bahwa judi itu haram. Tidak ada manusia yang tidak mengetahui bahwa mabuk itu haram. Tetapi kenapa manusia mengakui judi itu haram, mengakui mabuk itu haram? Kenapa masih ada manusia yang terjerumus dalam judi, terjerumus dalam mabuk? Itulah manusia yang tertipu dengan keindahan iblis semata. Maka manusia yang mengikuti jejak kehidupan iblis, mengikuti hawa nafsu yang dihiaskan oleh iblis, itulah manusia yang hatinya mati, maka doanya tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Obi On TV yang dirahmati Allah, mungkin dalam kesempatan ini 3 perkara saja yang dapat saya uraikan tentang penyebab hati manusia itu mati. Masih ada lagi 7 perkara, insya-Allah lain waktu kita akan berjumpa. Maka sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.